Ya mau bilang gimana Pak, nanti kalau bilang itu pasti ketahuan. Tapi Bapak mencintai. Nah, hubungan seperti ini tidak bisa dilanjutkan ya Mas Indra. Soalnya banyak kan Mas, kita penelusuran yang seperti ini ya Mas ya. Aduh, kita jadi ikut sedih Mas Indra, gimana ini? Astagfirullahaladzim, mana panas banget. Udah, biarin dia berpelukan dulu ya teman-teman ya, untuk melepas ini mungkin perpisahan bagi dia, karena nanti kalau diterus-teruskan itu tidak jadi apa-apa teman-teman, itu hanya membuang-buang waktu gitu. Pak, sudah ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi malam hari ini saya dengan Mas Indra sedang berada di rumah klien kita malam hari ini ya Mas Indra. Jadi kita itu mendatangi satu rumah yang memang dia itu minta pertolongan kita Mas Indra gitu. Jadi kita sudah janjian malam hari ini, dan insya Allah saya akan membantu sebisa saya teman-teman, karena saya juga sama seperti kalian, manusia biasa. Saya hanya bisa membantu dengan kemampuan saya sendiri teman-teman. Nah, ini orangnya lagi di dalam, dan kejadian ini pun sangat menggemparkan si bapaknya dan keluarganya teman-teman, termasuk ya tetangga-tetangganya juga teman-teman, karena ini baru ketahuan baru-baru ini aja teman-teman gitu ya. Kita nanti langsung tanyain aja supaya kalian dengar dari si bapaknya sendiri. Dan mereka menghubungi saya tuh dari seminggu yang lalu teman-teman, udah ada kecurigaan gitu ya, tapi saya baru responnya itu kemarin sore gitu teman-teman, karena ya memang banyak sekali yang DM dan itu ketumpuk-tumpuk teman-teman, itu dia spam, jadinya itu kelihatan sama saya teman-teman. Terus saya buka dan saya dikirimin alamatnya, ternyata dia nggak jauh dari tempat saya tinggal teman-teman, jaraknya hanya 3 jam, dan ini dekat jalan raya teman-teman. Mohon maaf nanti kalau ada suara bisik-bisik ya. Rumahnya lumayan bagus teman-teman, karena dia adalah termasuk orang yang kaya di tempat ini gitu. Jadi saya tuh waktu datang ke sini pun agak kaget, ternyata rumahnya bagus dan sebelahnya tuh pun perkarangan Mas Indra. Ini perkarangan ya teman-teman, katanya malah nyuruh saya penelusuran di situ gitu teman-teman, karena memang adanya rumah ini itu banyak sekali gangguan dari perkarangan yang di sebelah sini teman-teman. Sebenarnya saya disuruh sekalian untuk penelusuran di tempat ini, tapi tadi saya mohon maaf sebesar-besarnya ya Pak, karena saya itu ada kegiatan lagi, saya mau penelusuran di tempat lain, jadi saya hanya bisa membantu Bapak kali ini aja gitu teman-teman. Maksudnya bisa disambung hari ke besoknya, nggak harus semuanya itu saya garap malam ini teman-teman, karena memang kita mau penelusuran di tempat lain. Ini nanti kalau udah selesai dari sini kita langsung penelusuran di tempat lain, karena udah ditunggu sama Om Janin dan Mas Gus Rohman juga teman-teman. Nah, kalau yang saya rasakan ini sih kesalahannya itu kesalahan dari awal teman-teman gitu. Jadi menikahi seseorang tapi tidak tahu menahu tentang identitas gitu teman-teman. Jadi ya memang ya sebenarnya bukan saya menyalahkan si bapaknya ya teman-teman ya, intinya kenapa kok nggak dari awal itu harus teliti gitu teman-teman. Ada KTP, dia orang mana, anaknya siapa, seperti itu ya Mas Indra kalau orang menikah teman-teman gitu ya. Tapi saya tidak mau menyalahkan nanti di depan bapaknya, karena nanti takut dia tuh pikirannya jadi nggak karu-karuan teman-teman, karena memang ini lagi panas-panasnya gitu, lagi shock-shocknya teman-teman gitu. Ini pun seharusnya saya itu nggak kesini sekarang teman-teman, karena keadaan lagi nggak baik-baik saja. Harusnya saya kesini itu nanti ketika sudah adem ya Mas Indra gitu. Takutnya teman-teman terjadi depresi gitu ya teman-teman, kebanyakan pikiran, kan kita nggak tahu ya teman-teman kekuatan mental seseorang ya. Kita punya kekuatan mental sendiri-sendiri, kita ada levelnya sendiri-sendiri teman-teman. Takutnya si bapak nanti malah stres, depresi, rumahnya tinggi, ntar malah terjun ya Mas ya gitu. Mohon maaf ini juga belum dikaruniai anak ya, memang karena ini bukan manusia teman-teman, katanya istrinya gitu. Jadi menikah belum dikaruniai anak gitu. Nah, kita langsung aja ke si bapaknya di ruangan yang ini teman-teman. Kita berburu waktu juga,
takut ditungguin sama bapaknya. Ayo Mas Indra. Ya, ini sebenarnya ramai ya teman-teman ya. Ada keluarganya juga lagi pada kumpul, lagi pada ya syok juga semuanya karena baru tahu teman-teman. Sudah menyimpan curiga itu sudah lama, cuma ya dipendem aja teman-teman, tapi baru terungkap dan mereka semua syok. Nggak tahu nanti ini bagaimana kelanjutannya. Saya pasrahkan kembali kepada si pemilik rumah ya Mas Indra, karena saya di sini sebatas membantu teman-teman ya, sebatas membantu. Tentang keputusan itu terserah mereka, itu hak mereka gitu ya teman-teman. Saya tidak mau memasuki urusan rumah tangga orang terlalu dalam. Di sini saya hanya membantu, tugas saya selesai saya akan pulang. Itu perkaraannya Mas. Ya kelihatan ya teman-teman ya, ini lagi cuaca lagi panas-panasnya teman-teman. Mas Indra bagaimana kalau kita langsung masuk? Mas Indra sudah siap? Siap ya? Iya, masuk aja Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, kenapa Mas Indra? Astagfirullah. Jangan masuk. Kita itu bukan urusan kita Mas. Besok lagi aja kita kesini. Enggak, ini ruangan kok tiba-tiba lampunya. Iya, soalnya kan ini ada orangnya Mas. Orangnya di sini ternyata, bukan di sebelah sini Mas. Orangnya di sini. Assalamualaikum. Silakan Mbak. Ya, Silakan masuk Mas. ya permisi ya Pak. Sini masuk aja. Astagfirullahaladzim. Masuk iya. Bapak, mohon maaf, ini tadi mukanya berarti belum seperti ini. Bukannya biasanya itu ya biasa kayak manusia, tapi wajahnya Tapi yang tadi dikirimin ke saya kan. ya betul. Astagfirullahaladzim. Ini udah berapa tahun sih Bapak menikah? Udah 10 tahun tapi ya begitulah bahasanya jadi bingung. Berarti sebelumnya udah menyimpan sebuah kecurigaan. Sebenarnya sih sudah lama, tapi ya mau gimana lagi ini yang sudah saya terima sebagai pisah. Curiganya tuh yang kayak gimana Pak ke istrinya? Jadi disuruh makan itu nggak mau. Sudah saya masakin, nanti mau tanya apa kamu kasih mama. Berarti makannya itu cari sendiri gitu ya? Tapi ya begitulah saya juga bingung Bang. Terus apa lagi yang Bapak alami? Itu Mbak sedang diajak saya tuh masih nggak mau banget. Menolak terus selama 10 tahun. Mohon maaf, berarti Bapak belum punya anak sama istri yang ini? Udah bermohon jadi kadang itu kayak gitu. Ini belum pernah. Astagfirullahaladzim. Ini bagaimana dong Mas Indra? Aduh, ini keluarga sudah tahu semua Pak. Dan sih sudah saya juga bilang kalau istrimu itu gimana kayak gitu. Berarti memang jarang berkumpul ya? Tapi Bapak, mohon maaf kan sebelumnya Bapak sudah DM saya ya, katanya kalau si istri Bapak itu tidak mau bercermin ya? Gak mau Bang, gak mau. Nah iya, jadi teman-teman, si bapaknya ini mengundang saya itu tujuannya seperti ini, untuk memastikan benar atau tidak kalau istrinya si bapak ini tuh bukan manusia teman-teman. Astagfirullahaladzim Pak, memang ini bukan manusia. Dulunya saya mau tanya dulunya nih Bapak dapat dari mana? Jadi itu sih kan nolong ini di Ada kopernya, terus ada mayat dalam koper, terus nggak sengaja sama bapaknya itu dibuka. Nah ketika dibuka keluar cahaya putih. Nah ya cahaya putih itu adalah arwah dari yang dipotong-potong di dalam koper gitu. Jadi ini ku ikut bapak gitu, ke bawa pulang untuk intinya kayak berterima kasih sudah ditolongin dibukakan kopernya gitu, karena di dalam ada jasadnya yang udah ke potong-potong gitu teman-teman. Jadi
bapaknya ini udah bercerita lewat Instagram. Jadi katanya menemukan jasad di dalam koper dulunya ya, pas 10 tahun yang lalu berarti ya. Tapi bapak nggak tahu kalau ini tuh berasal dari koper itu. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya Pak ya, ini memang benar ini dari yang koper itu Pak. Tapi mohon maaf ya Pak ya, ini bukan tidak utuh sebenarnya Pak. Waktu Bapak ketemu dalam koper itu berapa bagian? 2 ya? Ya, ini sebenarnya agak terpotong Pak. Sudah terpotong dan tangannya pun tidak ada satu gitu. Dah, Bapak nyangka nggak? Pak, jangan bersedih Pak, jangan bersedih. Kenapa gue bilang itu? Saya juga bingung kalau kayak gini. Ya mau bilang gimana Pak? Nanti kalau bilang itu pasti ketahuan. Tapi Bapak mencintai. Udah setengah mati loh. Nah, hubungan seperti ini tidak bisa dilanjutkan ya Mas Indra. Soalnya banyak kan Mas, kita penelusuran yang seperti ini ya Mas ya. Hubungan antara alam manusia dengan alam gaib. Pak, mohon maaf ini tidak bisa dilanjutkan. Ya mau tidak mau ini harus dipisahkan Mas. Ini dulu ya. Pak masih ingat di mana Bapak taruh koper itu ke pihak yang berwajib? Iya. Masih ingat di mana jembatannya? Setengah cuma yang penting gue angkat. Mungkin yang tadi kita lewatin ya Mas Indra. Mas Indra kenapa ngantuk Mas? Capek ya Mas ya? Oh, Mas Indra capek teman-teman. Ini gini aja ya Mas ya. Ini gimana saya mau kembalikan aja Pak? Terus nanti saya nggak punya istri dong. Ya, saya kasih waktu Bapak untuk berdiskusi dengan keluarga. Pada dasarnya ini kan bukan manusia. Gimana nanti kalau harus berkelanjutan? Ini sudah 10 tahun Pak. Ini mau gimana baiknya tadi? Ya, maksudnya ini saya mau kembalikan ke jembatan itu karena nanti saya di situ akan menguak ini itu maksudnya jasadnya tuh waktu itu dikasih ke pihak yang berwajib kan? Sih kan? Berarti kan dalam arti jasad itu kan dimakamkan dengan benar ya Mas ya. Yang nyatanya diberikan sama bapaknya ke pihak yang berwajib teman-teman. Berarti Bapak curiganya tuh diajak sholat nggak mau 10 tahun itu. Astagfirullahaladzim. Atau bukan Islam ya Mas Indra ya? Iya, soalnya benar ya. Kenapa sih bisa mencintai manusia sampai 10 tahun lamanya kok nggak ketahuan? Untuk apa sih sebenarnya tujuannya? Karena memang pada dasarnya kalian tidak bisa bersatu. Punya anak enggak? Untuk apa? Untuk apa dilanjutkan? Kasihan, dia tidak tahu menahu tentang siapa kamu sebenarnya. Tiba-tiba kamu datang dalam kehidupannya dengan keadaan kamu itu sebenarnya bukan manusia. Berarti benar balas budi karena jasad kamu sudah ditemukan sama bapak ini, sama emas ini. Oh, Pak, dia itu tujuan masuk ke dalam hidup bapak itu karena alasannya itu balas budi Pak. Berterima kasih sudah ditemukan jasadnya di kali tersebut. Kalau gitu caranya saya juga bingung nih. Gini aja ya Pak ya, saya akan membujuk dia untuk ikut dengan saya, gitu ya Pak ya. Iya Pak. Mohon maaf, ini namanya Neng siapa? Neng Lydia. Oh ya, gimana kalau hubungan ini diputuskan saja karena kalian selamanya tidak akan bisa bersatu? Mau? Tapi tidak bisa bersatu kalian. Aduh, kita jadi ikut sedih Mas Indra, gimana ini? Astagfirullahaladzim, mana panas banget. Udah, biarin dia berpelukan dulu ya teman-teman ya, untuk melepas ini mungkin perpisahan bagi dia, karena nanti kalau diterus-teruskan itu tidak jadi apa-apa teman-teman, itu hanya membuang-buang waktu gitu. Pak, sudah ya Pak ya. Sudah Pak, sudah Mas. Neng Lydia mau ikut dengan saya? Mau ikut?
eh, teman-teman, mungkin Neng Lydia akan saya bawa, dan mohon maaf sekali, untuk bukan saya bermaksud untuk memutuskan, tapi memang ini harus diputuskan teman-teman, karena tidak bisa bersatu gitu. Gimana kalau Neng Lydia ikut saya ya sekarang ya, karena saya mau turun balik ini ke rumah. Nanti kita ke jembatan itu, Bapak anterin ya Pak ya. Iya, teman-teman, mungkin ini akan gimana Mas? Mau ditutup atau kita langsung bawa aja? Nanti saya masukin ke dalam cincin yang sudah diberi Om Janim kepada saya. Dimasukin ke cincin duluan, kita lepas di sana. Atau bagaimana? Ya, ya, masuk ke dalam cincin saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Masuk. Tenang Pak. Oh iya Mbak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini ada di dalam cincin saya. Ini ada di dalam cincin saya. Nanti tunjukkan saja arah jembatan itu ya Pak ya. Tenang-tenang. Mas, itu tutup aja Mas. Bapaknya lemes. Kita harus kasih minum dulu. Panggil keluarganya. Bu, masuk Bu. Ya teman-teman, ini tutup dulu ya. Karena keluarganya tidak ingin dipublikasikan. Mohon maaf ya teman-teman. Saya mau tutup dulu. Nanti kalau ada kesempatan kita sambung lagi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai Pak. Santai dulu Pak. Duduk dulu. Bu, masuk Bu. Iya, ya cepat Mas. Bawa air minum Mas.